Pagi cerah di tanggal 24 November 2012. Kesibukan mulai tampak di depan pintu gerbang Sekolah Islam Terpadu Fajar Hidayah, Kota Wisata Cibubur. Semua yang datang membawa undangan berupa paspor tiruan yang kemudian distempel oleh petugas keamanan, layaknya petugas imigrasi. Ya, pagi ini Fajar Hidayah sedang menggelar acara Slovakia Day. Satu hari untuk mengenal lebih dalam Slovakia, sebuah negara indah di Eropa Timur. Karena itu, pengunjung yang datang diibaratkan tengah memasuki negara Slovakia hingga membutuhkan paspor. Para siswa antusias mengikuti acara Slovakia Day. Lihatlah bagaimana kreatifnya mereka merancang pakaian khas Slovakia yang telah dimodifikasi untuk dikenakan pada hari istimewa ini. Juga menyanyikan lagu penyambutan yang khusus diciptakan untuk menyambut Duta Besar Slovakia. Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, kehadiran Duta Besar Slovakia, Stefan Roskopal beserta istri. Duta Besar Slovakia bersama istri terlihat ceria dan ramah pada para siswa dan para tamu. Seperti pengunjung yang lainnya, ia pun harus memakai paspor ketika memasuki kawasan Slovakia Day di Fajar Hidayah. Selain siswa dan para orang tua siswa, ada beberapa undangan yang kehadirannya memeriahkan acara ini. Seperti kehadiran alumni dan keluarga alumni Ceko, di antaranya mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahardi Ramelan. Tidak seperti acara formal lainnya yang dibuka dengan pidato. Kali ini atas permintaan Duta Besar Slovakia sendiri, acara dibuka dengan talk show yang berlangsung hangat dalam bahasa Indonesia. Saya merasa bahwa terutama anak-anak, kalau saya bicara bahasa Indonesia, lebih familiar daripada bahasa Inggris. Benar ya? Itu luar biasa. What a wonderful day ya. Ini pagi yang begitu jernih, hari begitu indah. Dan saya pikir seperti Bapak tadi bilang, kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemungkinan ini. Kita semua berkumpul bersama, kita bisa duduk dan bisa bicara. Saya sampai sekarang sudah lama di sini ya. Itu postingan kedua, saya sudah hampir 8 tahun lebih di sini. Dan saya baru pernah lihat acara seperti ini. Dengan itu hati penuh dan begitu keadaan yang bersahabatan ya, begitu friendly environment. Terima kasih banyak. Selain memperkenalkan negerinya dengan cara yang akrab, Duta Besar Slovakia juga menyatakan kekagumannya pada Fajar Hidayah yang berhasil membangun citra yang baik mengenai Islam lewat acara Slovakia Day. Saya di sini merasa dari detik pertama bahwa ini sekolah yang modern, ini sekolah yang paham bahwa tidak hanya religious studies,
tapi kehidupan yang menurut peraturan, menurut sistem, ada disiplin, itu langsung bisa berasa. Kalau saya di sini ada beberapa menit. Sekali lagi saya tak pernah lihat bahwa di sekolah atau di tempat lain mungkin 2 minggu ya kurang lebih ada persiapan anak-anak belajar. Dan ini hormat saya, ini hormat untuk saya, dan tentu saja ini hormat besar untuk negara saya, untuk tanah air saya. Terima kasih. Ya, ini sangat besar manfaatnya untuk mengangkat citra sekolah Islam di mata dunia gitu. Bahwasanya kita Islam itu memang masyarakat universal dan membawa kedamaian dimanapun kita berada. Dan yang paling terpenting juga ini contoh pembelajaran konkret bagi seorang anak, karena siswa-siswa zaman sekarang beda dengan zaman lalu. Sekarang mereka harus melihat langsung dan merasakan langsung gitu. Jadi kita memberikan contoh kepada mereka bagaimana kita menjadi komunitas masyarakat global itu sesuatu yang real. Dan sekaligus memberitahu mereka harus siap untuk bergaul dalam dunia global ke depan, mengedepankan kualitas. Tak hanya mencitrakan Islam dengan positif, para siswa-siswi Fajar Hidayah juga berhasil menampilkan pertunjukan yang mengundang decak kagum dan senyuman para undangan. Dengan daya kreativitasnya, siswa Fajar Hidayah bisa tampil memainkan melodi indah lewat barang-barang bekas seperti botol dan galon air mineral. Kemeriahan mewarnai acara Slovakia Day. Tiap kelas tampak mendandani ruangannya dengan beragam hasil karya siswa-siswi Fajar Hidayah, mulai tingkat TK hingga SMA. Yang unik, hasil karya yang menggambarkan budaya, makanan khas dan negara Slovakia ini semua dibuat dari barang bekas, semisal kardus bekas susu, biskuit, hingga paralon. Yang juga menggembirakan, hasil-hasil karya ini bukan hanya merupakan kerja keras siswa dan para guru, namun orang tua murid pun ikut terlibat aktif mempersiapkan hiasan-hiasan untuk meramaikan Slovakia Day. Bahan bekasnya ini memang udah kebiasaan, jadi kita disimpan di rumah. Ini bonekanya tinggal badan sama kepalanya aja, kaki sama tangannya nggak ada, diganti sama busa. Positifnya ada acara seperti ini apa? Ya positifnya ya saya tambah kreatif, ya anak-anak juga senang. Bahkan para ibu pun terlihat antusias mengenakan busana khas Slovakia buatan mereka sendiri, serta mempersiapkan untuk jamuan makan lengkap ala Slovakia bagi dubes dan istrinya. Di tingkat SD, para siswa dibantu guru dan beberapa orang tua murid tampak sibuk ikut kompetisi membuat pancake, salah satu panganan khas Slovakia. Berbahan dasar telur, terigu dan susu, serta diberi aneka topping seperti selai stroberi, coklat dan susu, anak-anak tampak menikmati lomba ini. Tadi masak apa? Masak pancake. Gimana enaknya? Enak. Senang nggak ada acara gini? Senang. Kenapa senangnya? Senangnya karena orang Slovakia kesini. Pancake, terus aku ngerasain manis enak. Iya. Karena orang Slovakia mau cicipin.
Sementara itu, siswa-siswa SMP terlihat serius mengikuti kompetisi membuat potato salad, salad khas Slovakia. Terdiri atas kentang, sayur mayur, mayones, keju serta diberi bumbu sedikit garam, lada dan gula. Sajian potato salad karya siswa-siswi ini menggoda selera. Tak mau kalah dengan adik-adik kelasnya, para siswa SMA Fajar Hidayah pun bersemangat membuat beragam karya untuk Slovakia Day. Selain menghias mug sebagai souvenir bagi para undangan, para siswa ini juga melukis keramik sebagai bentuk penghargaan mereka atas Slovakia yang terkenal akan kerajinan keramiknya. Siswa mengaku senang dengan kegiatan seni keramik ini. Bukan itu saja. Agar dapat lebih mengenal dan memahami budaya Slovakia, siswa-siswi ini juga mempertunjukkan puppet show yang bercerita tentang sebuah cerita rakyat Slovakia. Cerita ini dipersiapkan selama hampir 2 minggu. Dan dalam jangka waktu sesingkat itu, para siswa hanya dapat berlatih di sela-sela waktu belajar. Nyatanya pertunjukan mereka cukup menghibur. Sebelum acara Slovakia Day di sekolah mereka digelar, para siswa mengaku hanya sedikit mengetahui informasi tentang negara Slovakia. Lebih bisa mengetahui negara Slovakia, sejarahnya Slovakia itu seperti apa, bajunya itu seperti apa, dan tentang sekolah Slovakia. Biasanya kamu dapetin informasi menggali sendiri, mencoba menggali sendiri gitu Iya. ya? Dari mana biasanya? Mungkin dari internet atau dari belajar gitu. Oh gitu. Berapa lama persiapannya? Sekitar seminggu. Excited nggak mempersiapkan kayak gini? Iya sih. Acara seperti ini menarik ya? Menarik. Kenapa menarik? Ya bikin yang menarik aja gitu, bikin tambah kreatif anak-anaknya, jadi menarik. Persiapannya ya sekitar 2 mingguan gitu. Idenya dari siapa ya? Dari gurunya gitu. Diskusi atau gimana? Diskusi biasanya. Terus nilai positifnya apa acara seperti ini? Jadi anak-anaknya tambah kreatif, terus bisa menggunakan barang bekas. Selama ini pernah tahu negara Slovakia? Enggak, Enggak. Kemudian setelah acara ini? ya sedikit tahu. Berkat adanya acara ini, para siswa merasa selain wawasan, pemahaman mereka tentang budaya Slovakia yang jarang terdengar pun bertambah. Ini tentu saja menggembirakan, karena pemahaman mengenai suatu budaya akan membangun sikap toleransi bagi para siswa. Tancuj, tancuj, wykrúcaj, wykrúcaj, homie, piecku, nie zrzucaj, dobra piecka na Setelah talk show, Duta Besar beserta istri menyambangi setiap kelas di Fajar Hidayah. Dalam setiap kunjungannya ke kelas, tak henti-hentinya Duta Besar Slovakia ini memuji hasil-hasil karya siswa. Menurutnya, ia sangat kagum karena hanya dalam hitungan hari, para siswa dapat mempersiapkan semua ini dengan baik. Terlebih, bahan baku yang dipergunakan untuk membuat hiasan-hiasan bernuansa Slovakia terbuat dari barang-barang bekas yang pada kebanyakan orang dibuang ke tempat sampah. Para siswa sangat bersemangat ketika Duta Besar mengunjungi kelas mereka. Suasana siang itu terasa begitu semarak.
Yang juga membuat siswa dan guru bahagia adalah keramahan duta besar dan istri. Walau udara siang cukup terik, tak ada raut kelelahan atau keluh kesah yang terlontar dari duta besar dan istri. Mereka berdua tampak banyak melempar senyum dan juga bercakap-cakap penuh keagrapan dengan siswa, orang tua maupun guru. Bahkan pada